Gimana? Jadi mau Jangan nyebut nyebut logo. partai yang mana? Jangan. Yang Pikirin. L. Misalkan bla 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 left group. Kayak Nah, gitu. itu bla-bla-blanya jelasin. Nama jangan dong Mas. Ini kayaknya percintaan lagi nih. Karena cewek. Di DM. Endingnya dapet. Kagak. Saya melihat parkiran itu bener-bener udah kayak ular melingkar di atas pagar. Iya bang. Iya. Halo semuanya, selamat datang di Scope Campus bersama gue, Kaurizato Hapki. Dan narasumber kita nih ada 2 nih sekarang. Bukan 1 lagi, tapi 2. Gimana? Untung bikin di situ. Jadi perkenalan dulu, mari kita mulai dari yang kacamata dulu. Oke, terima kasih Mas ya. Wih. Oke, nama saya Muhammad Fadli Septia. Biasa dipanggil Fadli. Sama kampus apa gimana nih? Boleh. Boleh ya? Sama kita ngomongin kampus. Ngomongin kampus ini ya? Oh Iya. iya, kira ngomongin politik tadi gitu kan. Serem. Tapi boleh. Oke, jadi saya berkuliah di Universitas Indraprasta PGRI atau Unindra. Ya, kampus Juta Umat lah. Gitu. Juta Umat? Iya, Juta Umat, Mas. Sejuta Jadi, umat. banyak masyarakat yang kampus itu di situ, yang pengen berkampus di situ karena dari biayanya juga terjangkau gitu kan. Jadi, Bener lu. serius Mas, saya bohong gitu kan. Ini promosi jadinya. Promosi saya, silakan masuk Unindra ya teman-teman semuanya. Gitu ya. Oke. UI condet. Pakai mic dong. Pakai mic dong Pak kalau pengen ngomong langsung rebut gini. Karena mic kita cuma 2 ya, mohon maaf. Oke, kenalin nama gua Muhammad Abizar Akbar. Biasa dipanggil Bijar. Jangan panggil gua Bijar karena gua beda dengan dia. Oke. Idih, kelas banget. Kampus gua sekarang sama kayak dia, sebelah gua yang ganteng. Emang ganteng? Biasa sih. Udah gitu dong kenalannya. Udah segitu aja sih. Cukup. Nggak ada kata-kata mutiara kayak gitu. Yang satu ini promosi, yang satu ini nggak ada gitu. Jadi sekarang kita bakalan ngomongin kampus dari mereka berdua nih. Kampus lu swasta kan berarti? Iya, bisa dibilang swasta. Kok kayak sedih gini mukanya ya, emang swasta. Emang swasta sih. Kayaknya lu pengen masuk SBMPTN cuma nggak dapet ya? Dapat alhamdulillah, cuman saya keluar pas. Jadi dulu tuh saya kampusnya di UPN Veteran Jakarta. Apaan tuh? PNVJ, UPN Veteran Jakarta. Kayak nggak kenal. Astaga. Jadi saya jelasin ya. Jadi UPNVJ itu kampus yang beralamat di Pondok Labu ya. Bisa teman-teman searching di Google ya. Jadi kampus negeri gitu. Dulu saya di situ masuk dari SNMPTN ngambil politik. Jadi apa lu? Sumpah demi Allah Mas, percaya banget Mas. Ya, Mas, demi Allah. Serem juga lu. Seriusan. Jadi ya gue sempet kuliah di situ tapi mau nggak mau harus merelakan kuliah gue karena gue sambil bekerja gitu. Jadi karena di sana juga nggak ada kelas karyawan kan. Ya jadi gue mau nggak mau harus nyari kampus yang ada kelas karyawan. Dan menurut gue yang cocok adalah UI. Unindra. Unindra. Gue tadi mesti mikir dulu UI, tapi kan di situ. Unindra kampus condet, gedung condet gitu. Kayak gitu sih. Kalau yang ini kan karena pindah. Kalau yang ini gimana yang ini? Wah, kalau gue mah awalannya diterima di negeri. Cuma salah jurusan. Aduh. Sumpah. Kenapa lu? Jurusan apa emang? Awal tuh gue masuk UIN jurusan dakwah. Gila sih. Padahal nih, gue udah daftar di TI. Udah gue pencet klik TI. Tapi pas diterima dakwah. Astaga. Itu lo yang salah. Parah. Ya itu lo yang salah ketik atau apaan? Nggak tahu, nggak ngerti gue itu salah apaan itu. Masa sistemnya nggak mau milih jurusan lu? Sumpah tuh nggak ngerti gue juga. Parah juga ya jurusan. Tapi gue ngalihin sekarang ke bagian gue. Karena kan gue SMK di TKJ ya. Jadi gue nulisin aja di TI. Ya udah nggak apa. Gue lanjut di UI Condet. Sama berarti. Mau nggak mau dah. Dan sekarang gue semester 7. Doain gue ya semoga lulus dengan IPK yang bagus. Amin. Hostnya nggak dijodohin? Hostnya? Semester 7 juga saya. Nggak usah ya. Nggak penting. Oke, sekarang mari kita ngomongin pergaulan nih di kampus Unindra. Benar kan Unindra? Iya Mas, betul Unindra. Ini energetik banget nih jawabannya nih. Jadi pergaulannya itu gimana? Circle-nya tuh kayak apa? Pisah-pisah ke belah-belah gitu? Begini ya, kalau kita ngomongin circle itu kan. Sorry gue potong. Ini dia ngomongnya tuh bener-bener kayak host atau energetik gitu loh. Lu kayaknya jadi host ya mendingan. Jangan dong. Ini dikat ini. Lagi dikat gimana sih? Enggak. Oke. Masih lanjut berarti ya? Masih lanjut. Ini dia bingung sendiri. Oke, jadi kalau bahas circle nih kan, sepengalaman gue gitu kan. Jadi pasti ada aja gitu circle di kampus yang
kalau misalkan kita bareng-bareng lah atau kita bikin grup nih. Oh ya. Kita bikin grup rame-rame gitu kan. Cowok cewek gabung semua. Awalnya ber-10 atau ber-15 lah gitu kan. Masih aman. Masih aman gitu Aman. awal-awal, tapi seiring berjalan waktu pasti ada aja yang namanya misalkan bla 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 left group. Kayak gitu. Itu bla bla blanya jelasin. Nama jangan dong Mas. Masa Bla 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 jelasin. nanti saya ditegur sama orangnya. Mas Loh. tanggung jawabin enggak kan? Saya yang kena gitu. Ya, jangan dong. Jadi gimana ya? Pasti bakal pecah gitu. Pengalaman gue gitu kan. Apalagi lu sekarang semester berapa? Gue ada semester 5, Bang. Semester 5 kan. Semester 5. Lu ada pergantian kelas gitu. Pergantian kelas. Maksudnya gimana tuh? Jadi semester 1 sama 3 kan lu masih satu kelas nih. Iya. Nah, terus si semester 4-nya lu pindah kelas gitu. Jadi gini, gue jelasin dulu ya. Sebelumnya itu gue pas semester 1 itu gue masih di reguler. Jadi di Unindra ini ada yang namanya kelas reguler pagi. Itu pagi jadwal pasti pagi kan. Terus ada yang sore, udah pasti sore gitu kan dari jam 5. Ada di kelas karyawan. Nah, gue awal itu semester 1 itu gue ngambil di kelas pagi sampai semester 2. Nah, terus akhirnya ya gue ketika gue masuk semester 3 atau 4 gitu, gue pindah kelas sore karena gue bekerja gitu. Oh, karena lu kerja. Karena gue bekerja, jadi gue ngambil kelas sore. Lu Jadi kerja apaan emang? gue ini Bang, sekarang ini gue udah beralih jadi shopkeeper ya. Kalau sekarang shopkeeper di salah satu F&B Cibubur. Oh, shopkeeper itu apa kalau mau tahu? Jadi kayak kalau boleh tahu. kayak mengelola jadi job desk itu kayak mengelola sebuah toko gitu, toko food and beverage ya. Jadi gue tugasnya ya mengoperasikan seluruh yang ada di toko gitu. Online apa offline? Langsung offline Bang. Oh, langsung offline. Offline kayak gitu. Soalnya tokonya boleh disebutin? Jangan deh. Oh, jangan. Jangan deh ya. Tapi kalau mau tahu IG-nya follow aja Oke ya Food. Nah, udah. Tadi katanya jangan. Jangan itu merek gitu. Merek gitu. Makanya. Jadi kayak gitu sih, Bang. Lo berdua ini satu kelas apa enggak? Oh, kalau gue beda kelas, Bang. Lo beda kelas ya? Gue kenal dia karena teman gue. Oh, dari teman ke teman lagi. Bener banget, sumpah. Oh. Itu awal teman gue namanya, sebut nama gak ya? Nah, enggak apa-apa kalau Nggak apa-apa sih. Enggak ada masalah kan? Namanya Alpian. Oh, Alfian. Nah, itu bocah pelor banget bocah, sumpah. Pelor banget sumpah. Pelor banget sumpah. Boleh Tidur jelasin mulu. pelor itu apa? Bocah kebo. Ini kayaknya gue mesti nahan-nahan kayak gini nih kalau ngomong nih. Bahaya nih kalau ngomong. Parah emang. Nah, Gua terus? awal kenal dia. Ini sih ada kisah lucu juga sih. Apa tuh? Gua punya teman. Cewek. Oh, teman cewek. Namanya Nanda. Ini kayaknya percintaan lagi nih. Saya mau lihat cinta-cinta di sini. Nah, awal emang tuh Nanda tuh yang mendekat sama gua. Itu orangnya asik. Sosialnya enak banget sama dia. Nah, setelah kemudian jadi di sini. Gua tuh pernah ngasih kode ke dia pas lagi ulang tahun. Sama teman gua. Berdua itu tapi patungan. PT-PT. Ya. Iya, PT-PT berdua aja. Oke. Nah, setelah itu kan gue masukin ke Snapgram. Lah, di komen dah. Aman nih sosok ini nih. Sosok apa? Alpian. Lu siapa lawan Chan? Iya pokoknya gua udah. Ya, gitu. Sama dia di komen. Komen doang ya. Komen doang. Jangan dibu. Apa tuh? Apa? Mohon jelaskan saya. Mohon jelaskan. Ini mau dibuka apa enggak ini ya? Boleh gak? Boleh. Buka baju. Itu semua laki di sini, nggak apa-apa. Terus? Saya boleh kan dibuka? Buka aja nggak apa-apa dah. Ya, udah laki nih, laki. Pokoknya ngomel di rumah ya. Pokoknya kalau ada masalah jangan salahin gue ya. Saya cuman host di sini. Selama ini kan emang blok-blokan aja kita. Ya awal tuh dia langsung komen nanya, Jer, boleh kali tuh ceweknya? Lu kenal? Ada buktinya loh. Oh, ada buktinya. Ada buktinya. Boleh. Mana. Lihat gak? Lihat dong. Lihat gak? Mana. Iya, langsung salah passwordnya. Sabar gue tegang. Sabar. Semoga masih ada bos. Sabar bos. Gak buka dulu deh. Jadi yang satu ini pengen ngebuka-bukain, yang satu ini panik. Karena nggak ada buktinya, ya udah, yang penting gue skip dulu dah. Skip Pokoknya dulu. intinya gue kenal dia nih karena cewek Karena cewek. di DM. Endingnya dapet. Kagak. Ya. Skip.
Langsung skip. Oke, jadi sekarang kita tahu lah kalau dia ini beda kelas. Jurusan sama gak sih? Beda-beda Oh, beda juga. jurusan ya. Soalnya lu jurusan Bimbingan konseling gue. bimbingan Calon apa? guru BK. Calon guru gue bang. Biar muka gue Oh, begini calon kayak guru. bunglon tapi gue calon guru bang. Iya. Oh. Percaya nggak? Enggak sih. Enggak sih emang Enggak kampret sih. ya. Iya. Lu kayak Iya sih emang. lu mau tahu lu tuh cocoknya bukan jadi guru sebenarnya. Jadi apa tuh bang kalau lu tahu? Satpol PP. Emang kampret tuh. Ya jadi saya di BK ya bimbingan konseling. Iya. Ya. Kan ini circle-nya kan lu kan jurusan beda nih. Itu kan lu jurusannya apa? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Sekarang kita dengerin circle di dunia ini nih. Bapak satu ini ya. Jadi gimana Bapak circle-circle di situ? Waktu awal kuliah tuh gua, Mhm. Aduh, deep lagi wah nih parah kayaknya. banget sumpah ini mah. Kacau sih. Apalagi. Gua awal mula pertama kuliah itu masih Hmm. online selama 3 semester. Lu bayangin seberapa beratnya itu mahasiswa kayak gitu. Tahan. Jangan ngomong kasar. Sumpah. Jangan ngomong kasar. Wah, Hmm. jangan tanya lu. 3 semester jadi lo online. Awal-awal gua kenal kuliahan, masuk tuh. Hmm. Ada orang yang paling banget gua anggap keren. Wih, Serius. siapa tuh? Namanya Jidan. Wih, Orang yang gendut. Maaf ya, emang gendut emang. body shaming dia Gak tiba-tiba. apa-apa, kan gue kurus tinggi. Gak apa sih. Fakta ya? Fakta. Oke, boleh. Gak apa-apa. Boleh. Awal dulu tuh gua main sirkel-sirkelan. Sakit sih. Dia parah mikir sih, dulu. parah Oh, sih, sakit. sumpah. Aduh, jangan nangis dong. Parah, Cok. Sumpah. Jangan Parah, nangis. Cok, sumpah. Coba, jangan nangis. Pak. Kacau. Jangan nangis. Tapi cerita gak sih? Hah? Ya gak boleh dah. Nggak apa-apa, cerita Sedih, dong. Sedih, Cok. Kok sedih? Kasian, Cok. Nih, Jangan, tisu. Cok. Oh ya, salah jangan. Gak kuat. Jangan, Mau jangan. nangis. Gak pokoknya. Cuman sakit hati aja sih. Iya. Pasti cewek lagi. Bukan. Oh, bukan. Karena temennya aja. Ceritain dong, nggak apa-apa. Gak usah skip aja dah. Ya. Pokoknya masalah ini aja dah. Gue pengen cerita masalah pas gue di villa. Ya udah, itu nggak apa-apa lah, boleh. Pas di villa. Hmm. Awal nih, gua ngadain acara villa angkatan sekelas. Problematikanya apa? Karena cewek. Kan mulai lagi nih. Karena cewek. Mas, teman Anda ini banyak masalah cewek ya, Mas? Problematik emang. Cewek semua. Kalau ini kerja, ini cewek. Kenapa? Karena ada satu cewek yang pengen banget boncengan sama gua, tapi gua nolak. Kenapa? Karena gua menghargai cewek gua sendiri. Tepuk tangan dulu dong. Gentleman ini baru. Gua nggak mau kalau cewek gua dibohongin sama gua sendiri. Oke. Lebih mending jujur aja padanya. Nah, setelah itu hampir pengen gak berangkat satu kelas karena gue gak ikut. Nah, kenapa gitu? Lo tuh kayak ini ya? Kayak gue ngalah gitu loh. Gue ngalah biar tuh cewek ikut sama gue. Tapi ada teman gue yang ngelerai. Akhirnya gue gak boncengan sama dia. Tapi gue sama teman gue namanya Faras. Sebut nama lo dia. Wih, keren. Namanya Faras. Oke. Nah, dia akhirnya sama teman gue juga, namanya siapa kalau nggak salah, nggak tahu, udah pokoknya ada. Akhirnya dia sama teman gue satu lagi cowok. Gue sama teman gue cowok namanya Faras. Nah, setelah itu tuh kejadiannya, gue hampir selek gara-gara kacau sih. Aduh, jangan nangis dong. Ngomong. Oh. Kacau sih. Nih, tisu. Oh, ini topi ya? Mas, Salah. sabar. Salah. Ini topi. Itu buku, Mas. Oh iya. Tukul. Ini dia ngomong gimana? Aduh, dipanjangin kayak. Ini bahaya sih. Ada privasinya juga, Cok. Hah? Ya enggak apa-apa. Skip Udah aja sih keringet gua. dingin nih mereka berdua nih. Masuk skipmu. Gue enak, Bos, belak-belakan begini, Bos. Nggak ada orangnya. Kalau ada orang apa-apa, muka. Kan nonton. Kan akhirnya jadi tuh berangkat gua. Wah, oke, lanjut ya. Berangkat, jalan. Aman-aman aja tuh. Hmm. Sampai villa kisaran jam 4-an sore lah. Kita briefing.
naruh barang, pas sampai tuh bikin acara bakar-bakar. Beh, selepas itu ada acara mabok-mabokan. Astaga, kebiasaannya kalau ke villa itu mabok-mabokan mulu. Beh, kacau. Anaknya bandel ini emang. Gimana sih? Nggak, gue paling lucunya tuh pas lu ngomong, pasti semuanya diem nih. Pas gua ngobrol sama ini, nggak ada yang diem. Nggak Apa ada. pada ngobrol semua. Ini pas ini ngomong, diem nih. Nih sampai bingung sendiri nih dia. Gimana sih? Ngomong. Nah, setelah itu tuh, Lalu deep ini sumpah. hah? Hah? Apaan? Hah? Nah, Ya, setelah itu nih, pas acara party-partian, minum-minuman, ada teman gue yang celeng celeng apa? gara-gara inilah Oh, biasa minum pusing. banyakan, iya mungkek lah jatuhnya, Oh, muntah-muntah. gua nggak ngerti bahasa kampung. Nah, setelah itu, parah banget sampai nggak bisa bangun, cuy. Nggak bisa bangun, Lunya. teman gue Oh, temennya. sampai nggak bisa bangun. Ini nggak kelamaan deep talk beneran anjir. Akhirnya dia tuh pengen gue ceburin, Oke. tapi keburu sadar orangnya, sumpah. Bisa langsung ke tahap bagian perpecahannya tidak. Lama-lama durasinya gede nih. Kasihan loh ini. Jadi gak usah ngomong, Pak. Ah, ini gasnya yang satu lagi nggak mau ngomong. Ini buat dia aja. Ah, ini tiba yang tadinya pengen ngomongin skop kampus percintaan. Oke, setelah itu udah setelah itu acara alhamdulillah baik-baik aja. Sampai rumah ada problematika juga sih. Bagian pecah belahnya mana? Bagian bumbunya mana? Dia malah dia mikir. Dia langsung ngasih gimana sih? Lanjutin lah. Iya dong. Oke, setelah itu udah apa ya? Hah? Oke, setelah itu. Udah, habis. Jadi bobot percakapan ini apa sih? Makanya lu cuma ngobrol gini mana bumbunya, bro? Ini semua sampai diem loh. Iya. Udah bingung juga soalnya di celah-celah dulu. Pas bagian Alah yonglek. Yonglek ya. salah Anda. Tadi gue jadi bingung kan main ngomong apaan. Naikin bikin paha. Aduh, sekarang kita ngobrol sama lu lah. Oke. Kalau ini pasti percintaan lagi nih. Susah ada ini mah. Susah deh emang. Yonglek. Makanya, aduh, jadi circle udah gitu-gitu udah. Lu nggak ada circle sih tadi lebih tepatnya. Percintaan tadi. Cinta Ada sih tapi itu. Karena hidup pahit. Cuman privat banget semua. Tadi bilangnya mau jelasin. Enggak, jangan terbuka-buka banget. Wah, gimana Bukan sih? anak. Giliran gue mau buka tadi. Kan akhirnya jadi ada. Ada. Oke, sekarang kita pindah ke narasumber yang satunya deh. Tadi kan jurusan lo yang pertama kan politik nih. Iya, Bang. Sebenarnya serem juga sih kalau nanya, jangan ganti deh. Ya, lo lebih suka jurusan politik apa yang BK yang jadi kayak guru ini? Gini ya, sejujurnya ketika gue belajar politik, gue benar-benar sangat pemikiranku sangat-sangat diasah banget ya. Gue harus menjadi seorang yang analitik lah, kritik dan juga setiap saran orang tuh harus jangan langsung kita terima gitu. Artinya apa? Ketika kita belajar politik gitu kan, kita nggak bisa langsung menyetujui apa perkataan orang atau misalkan suran orang atau perintah orang, tapi kita harus analisis dulu nih, perintah ini tuh benar apa enggak gitu. Misalkan kita disuruh kayak lu ini dong, kayak misalkan lu belajar dong yang giat gitu kan, kita lihat dulu kan, kita analisis dulu, emang dia nyuruh gue kayak gini, apa emang gue malas atau gimana. Kita harus analisa dulu, apa kita sebelumnya malas atau kita sebelumnya misalkan ya malas untuk baca buku atau gimana. Tapi kan itu hanya perintah gitu, hanya sebuah opini, sebuah kata. Kita nggak bisa selalu menerima segala perkataan orang, karena segala hal yang dikatakan orang lain itu belum tentu kita rasakan atau belum tentu benar juga gitu kan. Jadi berprinsiplah untuk menghargai diri kita sendiri gitu, mengikuti apa diri kita sendiri, jangan mau terpaku oleh orang lain kayak gitu sih, Bang. Ini bisa dibilang lu kayaknya cocok jadi politik deh. Iya sih kayaknya. Ini nggak usah jadi guru loh. Iya, nggak cocok jadi guru emang. Iya. Gue salah. Jangan sebut nama ini ya. Jurusan politik yang sebelumnya. Jangan sebut nama logo ya. Oke, siap. Jadi kalau ketika pergaulan gue ya di UPNVJ di politik itu namanya aja gitu udah jelas kental banget sama politik ya. Ternyata ketika gue masuk di jurusan itu,
selain nama yang memiliki kata politik, ternyata di lingkup pertemanan juga sama-sama menjunjung politisasi. Lah, bisa gitu. Bener bang. Jadi misalkan kita nggak suka nih sama dia, Hah? itu kita bisa politisasi masa untuk Oh. sama-sama nggak suka sama dia. Jadi hati-hati aja nih, sama kayak politik sekarang gitu kan, kayak politik Makanya. sekarang aja deh. Aduh. Oke. Ngomong jemput logo. Oke bang. Bahaya nih. Jadi gini loh, ah, sama lah kayak dunia politik di, ya kita nggak usah jauh-jauh lah Indonesia gitu kan. Misalkan satu pihak itu nggak suka sama pihak A, pasti ada aja yang menjelekan atau berusaha untuk menurunkan rating si pihak tersebut gitu dengan cara menjatuhkan atau misalkan menyewa buzzer dengan cara ya kita mengadu domba kayak gitu bang. Jadi ternyata ini loh pergaulan di politik itu lebih bisa dibilang lebih keras gitu ya. Ternyata ya gitulah pergaulan seperti itu kalau di politik bang. Berarti lo lebih suka pergaulan di situ apa jurusan lain sekarang? Kalau dibilang lebih suka tentu lebih nyaman bimbingan konseling ya, karena ya kita tahu lah namanya aja bimbingan konseling kan. Kita Iya. ya lu tau lah bang, kalau misalkan di sekolah kan ada yang namanya BK gitu kan. Pasti Iya, kalau misalkan lu punya salah, lu punya salah, lu punya masalah di rumah, lu bisa curhat gitu kan, bisa cari solusinya di guru BK itu gitu. Jadi ya gue lebih suka hidup damai lah gitu kan Oh, daripada lebih suka hidup damai. ya bener. Tapi jurusan pertama dia politik gimana? Politik sih emang salah. Politik sini aja kacau kan. Aduh, mana ada yang iya. Tolak belakang. Jadi Ini gitu. Jadi tuh lu itu emang suka politik atau apa itu? Kenapa Sebenarnya lu milih? gue gini bang, itu gue inget banget itu gue masuk politik juga. Ya karena ada lah kating gue di SMA gue yang dia juga masuk politik kan. Akhirnya gue nanya-nanya ke dia. Kebetulan gue masuk SNM karena gue realistis sih bang, karena mungkin gue bisa masuk di sekolah negeri kalau gue masuk ilmu politik ini karena emang saingan dikit gitu kan. Oh, saingannya dikit? Saingannya dikit bang. Oh, kira banyak biasanya. Enggak, dikit. Kebetulan di kampus di SMA gue juga banyak yang masuk politik juga gitu, tiap tahun ada. Makanya emang SMA lu apa? SMA gue Mandu Jakarta bang. Nggak tahu gua. Oke, lanjut. Pengantin Ali. Itu favorit nomor 2 bang. Masa nggak tahu? Hah? Favorit itu bang. Sekolah Gimana? favorit di Pengantin Ali. Rumahnya staff kamera ini gitu. Kameramen gitu kan. Oke. Kemal gitu. Jadi gue Sebutin namanya. gue dulu sekolah di situ. Jadi ya gue ikut alumni gue untuk masuk politik, ya udah gue masuk. Memang kebetulan gue juga suka nonton berita ya, selain gue suka nonton Upin Ipin terus SpongeBob, gue juga suka nonton politik gitu kan. Oke. Ya ngikutin arus gitu sampai sekarang juga sih. Gitu bang. Jadi follow the flow. Iya betul bang, follow the flow gitu. Oke. Partai siapa? Aduh. Jangan dong bang, aduh. Tukang bakso lewat bang depan tadi gue lihat makanya. Jangan. Serem juga. Tadi kan Anda udah ngomong juga. Iya makanya. Gimana sih ya? Aja. Iya. Mulung semuanya. Oke, gitu. Itu udah. Sekarang mari kita omongin lifestyle-nya dulu nih. Saya kenal sumber kita dulu itu dari Binus. Dari Binus mas. Tahu kan? Tahu bang. Nah, mobilnya lu tebak apa? Ada mahasiswa bawa mobil, tebak mobilnya apa coba? Sport ya? Yes. Apa tuh? Ferrari mungkin. Oh, bukan. Lamborghini. Oh, gila. Apa coba tebak? Sekelas Camaro. Saingannya Camaro, Chevrolet. Nyerah deh bang, gimana tuh? Kayaknya bukan pecinta mobil nih. Iya, bukan sih. Oh, bukan ya? Bukan. Oh, kirain pecinta. Jadi itu ada mahasiswa tuh di Binus yang ngebawa Mustang. Wah, bayangin bawa Mustang kan. Baju-bajunya aja nih 1 juta. 1 juta bang ya. Baju paling baju kayak gue gini cuma 100.000 sih. Oh gitu ya? Terus lu dong? Terus lu kita? 100.000? 15. Aduh 15.000 datang nggak jadi. Kan bukan trip bang. Trip. Sekarang kita ngomongin lifestyle di kampus kalian berdua deh. Oke. Mobil yang paling mahal ada tidak? Apa maksudnya? Kok ada tidak? Oke. Gini ya bang. Gue sejujurnya lo, ketika lu berkata di kampus lu ada mahasiswa yang bawa mobil sport Mustang gitu kan, gue langsung seakan-akan jatuh dari langit. Iya. Iya, gue kayak ibaratnya lu langit dan bumi bang, kampus lu dan kampus gue tuh. Sejujurnya maaf ya Unindra, bukan saya mengejek gitu kan. Jadi barusan dipromosiin loh. Iya, kenyataannya gitu kan. Ini kan lifestyle ya. Gue juga kan masuk Unindra juga dong. Lifestyle gue juga ya gitu-gitu aja gitu. Jadi sepenglihatan gue bahkan nggak ada gitu yang sampai bawa mobil ya kan. Jangan mobil. Iya. Parkirnya begitu. Ya. Kan parkirnya nih. Oke, Unindra ya.
tolong ya untuk parkiran Diperluas lah. diperluas ya, lapangan juga ya, supaya mahasiswa nyaman. Dan satu lagi, kalau emang belum ikut eh, ibarat era modern dengan sistem parkir tapcase, kalau emang belum memadai fasilitasnya nggak usah. Jadi bikin macet kan kalau parkir. Jatuhnya maksain. Nah itu. Kok ini gue yang panik ya sebenarnya ya. Ya, jadi gitu Aduh, sih, Bang. bahaya nih. Kalau nggak ada harusnya gue jadi produser nih. Biar bisa nge-cut gini nih. Bahaya nih sumpah. Ini keluh kesah aja saya sebagai mahasiswa gitu kan. Oke. Ini catatan nih. Semoga rektor bisa nonton gitu kan. Atau birokrasi juga nonton lah. Jadi Astagfirullah. kenapa saya mengatakan ini Bang? Karena saya inget banget Bang ketika UPM ya. UPM tuh ujian pengendalian mutu. Ketika ujian, saya kan kelas sore ya. Saya masuk jam 5, pulang sekitar jam 8-an lah. Ya jam balik gitu nongkrong dulu baru pulang jam sekitar 10-an. Nah, jam 10 ketika saya mau pulang, saya melihat parkiran itu bener-bener udah kayak ular melingkar di atas pagar. Iya, Bang. Iya, jadi kalau orang itu kan ngantri ya, maksudnya renggang lah gitu kan kayak ya nggak ngantri Kayak banget mall. gitu kayak mall gitu kan. Masih mending kayak gitu. Kayak bubaran pabrik. Iya. Yang Hati-hati nih ngomong nih. Makanya yang satu ini tuh apa emang karena dia di jurusan politik gitu. Jadi kayak ngatain cuma Iya. masih oke. Sedangkan yang ini sekalinya ngatain mending Barbar ini mau barbar. deh emang tuh. Oke. Kayaknya mesti gue tahan kayak gini nih. Ya, jadi gitu Bang. Ketika gue pulang itu gue udah capek banget Bang, gue udah pengen cepet-cepet pulang, tapi parkiran itu bener-bener ngantrinya parah, panjang banget. Kenapa nggak bisa ngantri gitu? Karena ini baru ya, baru dibuatin sistem baru dengan cara tapcase gitu kan. Mungkin di sekolah lain, mohon maaf di kampus lain udah banyak kali yang pakai tapcase. Sorry, kampus saya tidak. Oh, kampus Mas enggak? Tidak. Oke, berarti kampus saya nih yang berusaha untuk era modernisasi ini. Jadi, iya, hati-hati dah. Jadi gini ya, ketika gue pulang itu capek banget gue, ngantrinya panjang gitu kan. Gue udah bener-bener kesel banget Bang. Gue ngantri diselak lagi sama orang lain yang baru datang. Lu kesel nggak kayak gitu Bang? Kesel sih saya. Nah itu, sampai gue inget banget ya. Ini gue 2 hari 2 malam gue bikin story di WA gue, semua pada nonton gitu. Sampai teman-teman gue pada komen juga, pada setuju gitu dengan pendapat gue gitu kan. Kalau misalkan birokrasi Indra ini terlalu mementingkan kepentingan atau kepuasan pribadi, tidak mementingkan kesejahteraan mahasiswa. Kalau misalkan emang belum bisa untuk menggunakan tapcase dengan dengan efektif, ya tolonglah nanti dulu gitu. Jangan sampai mahasiswa jadi korban dengan cara dengan parkir ngantri sampai malam. Sampai malam Bang saya ngantri. Sampai malam sampai dari jam 10 ya, 11, hampir sejam. Sejam ya? Hampir sejam saya ngantri. Itu karena ya itu mesin alasannya saya tanya ke petugas langsung gitu kan, Mas ini kok ngantri banget? Iya nih mesinnya error. Kalau mesinnya error ngapain dipaksain pakai tapcase, kenapa nggak langsung pakai cash? Makanya kalau misalkan fasilitas belum memadai jangan sampai jadi mahasiswa yang kena korbannya kayak gitu. Nih gue jadi host sekaligus yang yang upload ini ya, jadi keringet-keringet saya. Iya, nggak apa-apa. Ini sebuah kritik dong. Indonesia kan negara demokrasi, Bang. Jadi kita berhak kritik dong. Maksudnya kalau kita ngeritik kita ngilang. Oh iya benar. Ngeris. Enggak itu kalau ngilang itu enggak. Kalau ngilang kayaknya cuman ada di tahun 98 nih. Karena ya tahulah kita tahun 98 gimana ya. Kalau kita ngeritik pasti kita dibungkus lah, dihilangin lah. Jangan gemeter gitu dong. Iya, gemeter gitu sih kan. Jangan gemeter gitu dong tangannya. Ditembak. Kalau sekarang kita ya udah diberikan hak kekuasaan untuk berpendapat, untuk berdemokrasi ya karena kita juga hidup berpancasila lah karena gitu. Selagi ada gimana? Jangan nyebut logo. Gimana? Jadi menyebut partai yang mana? Jangan. Yang L. Dumb ways today. Anda bikin saya keringet. Saya out ya. Iya Mas, jangan dong. Out ya. Jangan, kita siapa hostnya kalau nggak ada. Anda jadi host. Jangan kan narasumber Mas, gimana deh? Tukul. Gitu dong. Parah lu, yang like. Tahu coba nama. Jadi para penonton sekalian silakan. Inilah dia mukanya. Ya, nih mukanya ya. Ini dulu biasa aja sama gimana? Buset borak. Oke, itu kan dari ayam tiren. Ngeri banget.
Aduh, bingung gue pengen ngomong sebenarnya. Oke, santai aja, kalem. Santai ya. Kan gue yang nyuruh santai. Makanya Harus sama saya nyuruh. itu kan lifestyle dari jurusan lu lah bisa dibilang. Oke. Gue pengen ngomong ke dia, cuman ntar pasti endingnya percintaan lagi. Jadi gue bingung. Lifestyle di jurusan lu gimana? Lifestyle. Ya, baju-baju di jurusan lu itu siapa tahu ada yang 10 jutaan. Waduh. Kalau sel tai mah biasanya berantakan, Bang. Berantakan gimana? Berantakan. Kayak yang orang nggak kurus. Oke. Bener gak? Bener gak? Enggak, Cok. Gue masih biasa. Masih bagus. Kita sama dulu. Oke. Oke, sip. Biar nggak selek gitu. Hmm? Biar nggak selek. Iya. Nah, sampai rumah gue tinggal. Jangan dong. Ya, lanjut gimana? Aduh, kalau misal jurusan gue mah di TI, lifestyle-nya kacau sih, berantakan banget. Nggak kurus gitu. Iya. Oh, mukanya hitam. Penampilannya kayak gimana? Gondrong lah atau gimana? Anda. Celananya ganti-ganti. Terus baju pernah ganti-ganti. Kadang bau, Bang. Buset. Bayangin aja, bau. Tapi nih, gue pengen ngomong masalah di kelas. Oh. Mulai lagi kita. Kalau masalah di kelas ini, Mulai. ya bukan masalah prom temen, tapi Oh, ini bukan. fasilitas Unindra. Oh. Aja di saya posenya. Langsung mau pose lemes dulu. Gimana Wah. jadi ya? Ini nih, saya saranin. Itu kipas angin. Tolonglah, kalau mati diganti. Bentar, kampus lu berdua masih kipas angin? Sebagian ada AC sih. Lu bayangin aja, Bang. Sumpah. Kipas angin yang gede satu ditaruh tengah-tengah. Yang dikuasain siapa? Dosen. Mahasiswa bawa ketek semua, buset. Parah. Lu bayangin aja. Bentar, di Unindra ini Udah ada gerah begitu. berapa gedung deh? Gedungnya berapa? Berapa ya? 2 ya? Kalau nggak 2. Oh, 2 2 doang. gedung. Oh, Gedung apa kampus nih? gedung. Oh, gedung. Gedung Ya, dan gedung. 1 2. Kalau di total tiga ya? total sama Enggak, kampus A gedung 12. Kan 12, 6 setiap 16 gedung itu 6. 12. Iya 12. Jadi kita tuh ada kampus A sama kampus B, Bang. Ada 2 kampus. Kampus A sekitar 6 gedung, kampus B sekitar 6 gedung. Jadi ya 12 lah. Ya yang A di Ranco. Iya. Pak kameramen, kampus kita kalah, cowok. Tapi nggak ada AC deh, kan? Ya aduh, kacau dah kalau misal pakai AC ya. Sorry, Duit juga. AC kita 2. SPP-nya juga nambah juga. AC kita 2, bro. Itu sih curhat doang masalah kelas, bau ketek karena kipas mati. Tapi emang bayaran kalian berdua itu berapa dah? Aduh, kalau Ya, saya dari di TI SPP kena 360 lah, 60.000. 360.000? Ah, ribu seriusan, ribu bukan juta. Seriusan? Ribu. Seriusan? Kalau yang ini? Saya itu per semester kena 1,2 lah, 1.290.000. Kok pada murah-murah dah? Terus satu semester. Kalau lu tadi satu semester berapa? Kalau satu semester? Kalau per bulan. Per bulan SPP tuh kena 360. Kalau misalnya satu semester bisa kena 1.280 lah. Tetap aja, lu Sumpah, berdua masih murah, murah. Bambang. Ya kan dia bilang UE Cunet itu termurah. Karena fasilitasnya begitu. Enggak, gue dengerin dari namanya aja udah kayak, wih keren nih kampus. Ya keren doang. Pas gue denger lu berdua ngomong kayak aneh ya. Ya makanya kenapa tadi saya bilang di awal tuh kampus juta umat, Bang. Karena banyak yang masuk itu karena terjangkau kan. Ya kan? Di kampus Karena terjangkau. Bayaran yang paling murahnya itu pakai mainan berapa? 8 ya? 8 juta 8 juta ya per semester. per semester. Kan? Hah? Langit dan Beasiswa. bumi. Kalau pakai beasiswa 8. Kalau nggak pakai beasiswa 12. Gitu. Makanya gue kayak culture shock sih tempatnya gue. Iya sih. Jauhnya 1 juta doang dia. Ya, bagikan langit dan bumi lah kan. Jadi maka kaget. pas tadi gue nanya mobil, ya banggain langit dan bumi beneran. Iya. Parkiran pun ya sempit. Parkiran pun sempit ya, cuman buat motor itu. Nah, berarti kalau motor yang ada apa mahasiswa nih ngebawa motor Cyber 2,5 lah, udah dikira kaya dong. Oh iya, bisa jadi lah ya kayak gitu ya. Dia nggak ada mandang gitu. Tapi kalau nih, Bang, kalau di Unindra tuh ini jujur ya, enggak, kalau bicara soal lingkup sosial ya, itu enggak ada yang namanya strata bawah, menengah, atas. Oh, nggak ada. Enggak ada, Bang. Kita semua sama gitu. Jadi kayak lu mau kuliah nih, ya lu mau pakai apa ya terserah. Kayak tadi dia pakai kaos doang bau ketek, boleh kan? Jadi kayak gitu, Bang. Enggak mandang kayak fashion, mau lu outfit lu kayak gimana, mau outfit lu kayak bonge apa? Kayak bonge. Kayak bonge, Bang. Kenapa Ada, dibawa Bang. bonge? Iya.
Teman gue juga ada yang enggak. Nih, kuliah kan 2 hari ya. Senin Selasa tuh pernah. Senin dia pakai baju polo warna hijau, besok kok dipakai lagi, Bang. Enggak diganti. Hah, gitu. Teman gue ya. Jadi kayak masa bodoh, lu enggak mikirin fashion, enggak mikirin apa gitu. Salaman lagi. Oke, Bang. Salaman Sama lagi kita. Ya, Salaman nih. juga kita. Lebaran kali ya, salaman mulu ya. Iya, salaman mulu. Ya, kita. lebaran nih. Karena Jadi kita kayak gitu. sama. Meskipun kampus saya bayarannya gede, bajunya tetap sama. Karena jujur di kampus gue tuh kayaknya ada ya, Ram. Nyebut nama nggak apa-apa biar. Dia itu kameramen saya itu namanya Darel ya. Jadi tuh di kampus gue tuh ada tekanan batin ya. Udara. Ada jenjang lah bisa dibilang, kayak sedang low gitu. Jadi ada. Ada tingkatannya lah. Berarti Yoi. ada diskriminasi dong kalau gitu. Anda mau dengerin yang narasumber sebelumnya yang Binus? Oh, yang Lebih serem konten kan? sebelumnya ya? Iya, lebih serem nih kalau malahan dibanding kampus saya. Ngeri juga ya berarti kalau kayak gitu ya. Nggak kuat sih gue juga. Pulang ah. Ngeri ya, diskriminasi berarti. Anda bayangin di Binus. Kalau lu Cina, Indo gitu aja. Kalau Kenapa nggak digabungin aja, Cindo? Itu beda lagi ya, Oh, apa? Anda lebih suka Cindo ya? Enggak juga sih. Saya terima padanya. Kalau saya mungkin iya, Bang. Karena dulu mantan saya Cindo. Siapa? Mantan. Siapa? Ada dah pokoknya. Siapa dong? Janganlah. Seperti nama dong. Oke, tadi kan lifestyle udah, Udah, bayaran lifestyle kita udah, semua kampus udah, bahkan percintaan juga ada loh, anehnya. Nggak nyangka loh gue. Udah sih. Udah. Ini tuh eksperimen yang baru ya. Tepuk tangan dulu dong. Ini baru pertama kali channel POK ada 2 narasumber. Pertama kali ya. First nih. Yang pertama saya toksik. Kedua saya ya bisa dibilang ya politik banget. Ya, gitulah pokoknya. Kritikan. Kritikal ya, Kritik. Kayak gitu ini. Anda lihat. Enggak juga sih, biasa aja.